Kelompok 7 akan mempresentasikan bab 2 tentang minyak bumi. Saya Dwi Yuliani Saputri, absen 7. Saya Arvika Jevana Grasaila, absen 11. Saya Intan Mala Arta Ananta, absen 16. Saya Livia Prasetya, absen 20. Bab 2 tentang minyak bumi terdiri dari 2 subbab. Subbab pertama yaitu minyak bumi dan gas alam. Bab 2 tentang bensin dan dampak pembakaran bahan bakar. A. Minyak bumi dan gas alam. 1. Pembentukan minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi merupakan hasil akhir penguraian bahan-bahan organik yang berasal dari jaringan tumbuhan dan hewan, baik yang terdapat di darat maupun di laut. Beberapa bagian jasad rennik mengandung minyak dan lilin. Bagian-bagian tersebut akan membentuk bintik-bintik. Warnanya pun berubah menjadi coklat tua yang tersimpan di dalam lumpur dan mengeras karena terkena tekanan bumi. Kemudian, batuan terkubur makin dalam perut bumi selama jutaan tahun. Makin dalam batuan terkubur di dalam perut bumi, minyak yang dihasilkan akan makin banyak. Pada saat batuan dan lumpur mendidih, keluar minyak dan suhunya sangat tinggi, akan dihasilkan gas alam. Minyak bumi disebut juga petroleum. Petroleum berasal dari bahasa lain petrus, artinya batu, dan oleum artinya minyak. Daerah di dalam lapisan tanah yang kedap air, tempat berkumpulnya minyak bumi, disebut cekungan atau antiklinal. Lapisan paling bawah dari cekungan ini berupa air tawar atau air asin, sedangkan lapisan di atasnya berupa minyak bumi bercampur gas alam. Minyak bumi diambil dari sumur minyak yang ada di pertambangan minyak. Proses pembentukan gas alam bersamaan dengan pembentukan minyak bumi. Dengan demikian, teori pembentukan gas alam sama dengan teori pembentukan minyak bumi. 2. Komposisi minyak bumi. Minyak hasil pengeboran disebut minyak mentah atau crude oil. Pada umumnya, minyak tersebut berupa lumpur berwarna hitam atau coklat gelap, meskipun ada juga yang berwarna kekuningan, kemerahan, atau kehijauan. Minyak bumi tersusun atas berbagai jenis senyawa hidrokarbon, dalam seperti alkana, sikloalkana, dan hidrokarbon aromatik. Komposisi senyawa hidrokarbon dalam minyak bumi berbeda-beda. Perbedaan ini tergantung dari faktor umur, suhu pembentukan, dan cara pembentukan. Minyak bumi dari Indonesia mengandung banyak senyawa aromatik seperti benzina, sedangkan minyak bumi dari Rusia mengandung banyak senyawa sikloalkana seperti sikloheksana. Secara umum, komponen minyak bumi terdiri atas 5 unsur kimia, yaitu 83–87% karbon, 10–14% hidrogen, 0,05–6% belerang, 0,05–1,5% oksigen, 0,1–2% nitrogen, dan kurang dari 0,1% unsur-unsur logam. Senyawa hidrokarbon dalam minyak bumi terdapat dalam tabel berikut. 3. Pengolahan minyak bumi. Di Indonesia terdapat 21 cekungan migas yang sudah diproduksi, 38 cekungan dalam tahap eksplorasi, dan sekitar 70 cekungan belum tersentuh meski berpotensi sebagai cadangan migas. Minyak mentah atau crude oil hasil pengeboran sumur eksplorasi belum dapat dimanfaatkan karena masih berupa campuran, sehingga harus dilakukan pengolahan lebih lanjut untuk memisahkan komponen-komponen penyusunnya. Senyawa-senyawa non-hidrokarbon harus dipisahkan terlebih dahulu dan minyak mentah. Selanjutnya, komponen-komponen minyak mentah dipisahkan dengan cara penyulingan bertingkat atau distilasi fraksinasi. Proses pemisahan komponen-komponen penyusun minyak mentah dilakukan di tempat penghilangan minyak atau refineries. Kilang minyak ini berfungsi mengolah minyak mentah menjadi produk jadi seperti LPG, bensin, minyak tanah, solar, minyak pelumas atau oli, dan residu. Secara umum, proses pengolahan minyak mentah dilakukan melalui 2 tahap, yaitu desalting dan distilasi bertingkat. A. Desalting. Desalting merupakan proses pengolahan untuk menghilangkan kotoran atau garam yang tercampur dalam minyak mentah. Pada proses desalting, minyak mentah dicampur dengan air agar mineral-mineral yang ada di dalam minyak mentah larut. Selain itu, pada proses ini ditambahkan senyawa asam dan basa ke dalam minyak mentah untuk menghilangkan senyawa-senyawa non-hidrokarbon. Proses desalting dilakukan untuk mencegah terjadinya korosi di pipa-pipa minyak dan mencegah tersumbatnya lubang-lubang di menara fraksinasi. Selanjutnya, minyak mentah yang telah mengalami proses desalting dialirkan ke tangki pemanas untuk diuapkan. Uap minyak mentah ini selanjutnya dialirkan ke menara distilasi atau menara fraksinasi untuk diproses lebih lanjut. B. Distilasi bertingkat.
Distilasi bertingkat merupakan proses pemisahan komponen-komponen penyusun minyak mentah berdasarkan perbedaan titik didih. Minyak mentah dapat didistilasi karena komponen-komponen penyusunnya yang berupa senyawa hidrokarbon mempunyai titik didih yang berbeda-beda. Proses distilasi bertingkat dilakukan dalam kolom atau menara fraksinasi atau distilasi. Menara fraksinasi dilengkapi pelat-pelat dengan jarak tertentu yang mempunyai sejumlah sungkup gelembung udara atau bubble caps. Proses distilasi diawali dengan memanaskan minyak mentah hingga suhu 350 derajat di dalam tanur atau furnace. Selanjutnya, minyak mentah panas tersebut dipompa ke dalam kolom fraksinasi, sehingga di bagian bawah flash chamber, yaitu bagian kolom fraksinasi, yang ada di sepertiga bagian bawah. Proses di menara fraksinasi ini dibantu dengan pemasaran steam atau uap air panas bertekanan tinggi untuk menjaga suhu dan tekanan agar stabil. Pada proses ini, sebagian minyak akan menguap dan bergerak melalui bubble caps, dan sebagian uap akan mencair, lalu mengalir melalui pelat. Cairan yang mengalir keluar pelat tersebut akan terpisah dari fraksi lain. Uap yang tidak mencair akan terus naik dan akan mencair sedikit demi sedikit sesuai titik didihnya pada pelat-pelat yang ada di atasnya. Fraksi-fraksi minyak bumi diperoleh sesuai titik didihnya. Uap minyak yang titik didihnya lebih tinggi akan mengembun pada pelat pengembunan yang lebih rendah. Sebaliknya, uap minyak yang lebih rendah titik didihnya akan mengembun pada pelat pengembunan yang lebih tinggi. Bagan distilasi bertingkat untuk memisahkan fraksi-fraksi minyak bumi di kolom distilasi diilustrasikan sebagai berikut. Fraksi-fraksi minyak bumi. Fraksi-fraksi minyak bumi adalah sebagai berikut. Proses lanjutan setelah distilasi bertingkat adalah proses training, yaitu proses penghilangan pengotor pada fraksi-fraksi minyak bumi. Proses treating terdiri atas beberapa tahap, yaitu copper sweetening, acid treatment, dan desulfuring. A. Copper sweetening. Copper sweetening adalah proses menghilangkan pengotor bau yang berbau tidak sedap. B. Acid treatment. Acid treatment adalah proses menghilangkan lumpur-lumpur yang masih menempel pada fraksi minyak bumi. C. Desulfuring. Desulfuring adalah proses menghilangkan unsur belerang. Unsur belerang harus dihilangkan karena pada proses pembakaran bahan bakar, belerang akan teroksidasi menjadi oksida belerang. Oksida belerang merupakan salah satu senyawa penyebab terjadinya hujan asam. B. Bensin dan dampak pembakaran bahan bakar. 1. Bensin atau gasolin. Komponen utama bensin adalah campuran isomer-isomer heptana, C7H16, dan oktana, C8H18. Sebanyak 10% produk distilasi minyak mentah berupa bensin dengan rantai tidak bercabang. Bensin atau gasolin merupakan fraksi minyak bumi yang jumlahnya relatif sedikit. Oleh karena itu, selain melalui proses distilasi bertingkat minyak mentah, bensin juga diperoleh melalui proses kertakan. Kertakan atau perempahan merupakan pemutusan hidrokarbon yang mempunyai rantai panjang menjadi hidrokarbon berantai pendek. Fraksi-fraksi minyak mentah yang kurang komersial tetapi berantai panjang seperti kerosin dan solar dikertak menjadi bensin. Salah satu jenis proses kertakan atau perengkahan adalah perengkahan termal. Proses perengkahan termal dilakukan pada suhu 500 derajat Celcius dan tekanan 25 atm. Misal hidrokarbon jenuh rantai lurus seperti kerosin C12H26 dapat dikertak menjadi senyawa heksana C6H14 dan heksena C6H12 sesuai reaksi berikut. 2. Kualitas bensin. Mesin kendaraan bermotor dapat bekerja karena adanya energi dari hasil pembakaran bensin. Makin lurus rantai karbon, pembakaran bensin berlangsung makin cepat. Pembakaran bensin berlangsung yang terlalu cepat akan mengurangi efisiensi energi yang dihasilkan.
Pada mesin yang bertekanan tinggi, pembakaran rantai lurus tidak merata dan menimbulkan gelombang kejut yang mengakibatkan mesin bergetar sangat hebat dan panas sehingga dapat merusak mesin. Ukuran kualitas pembakaran bensin ditentukan dengan bilangan oktan. Bilangan oktan adalah bilangan hasil perbandingan antara nilai ketukan bensin terhadap nilai ketukan dari campuran hidrokarbon standar, yaitu N-heptana dan iso-oktana. Nilai bilangan oktan ditetapkan 0 untuk N-heptana karena mudah terbakar, dan 100 untuk iso-oktana karena tidak mudah terbakar. Misal, suatu bensin mengandung campuran 20% N-heptana dan 80% iso-oktana. Bilangan oktan bensin tersebut adalah 80. Iso-oktana merupakan komponen bensin yang mempunyai cabang paling banyak, namun membutuhkan biaya paling mahal. Oleh karena itu, bensin perlu dibuat dengan mencampur iso-oktana dengan alkana lainnya. Cara menentukan bilangan oktan pada bensin. Bilangan oktan digunakan untuk menyatakan mutu atau kualitas bensin sebagai bahan bakar. Makin tinggi bilangan oktan, kualitas bensin akan makin bagus dan makin efisien menghasilkan energi. Terdapat 3 metode pengukuran bilangan oktan sebagai berikut. 1. Pengukuran pada kecepatan dan suhu tinggi. Hasilnya dinyatakan sebagai bilangan oktan. 2. Pengukuran pada kecepatan sedang. Hasilnya dinamakan bilangan oktan penelitian. 3. Pengukuran hidrokarbon murni, dinamakan bilangan oktan Roth Index. B. Cara meningkatkan bilangan oktan dan kualitas bensin. Bilangan oktan bensin dapat ditingkatkan dengan beberapa cara berikut. 1. Memperbanyak kadar isoktana dalam bensin. 2. Menambahkan zat aktif ke dalam bensin seperti etanol pada proses blending. Etanol memiliki bilangan oktan 1, 2, 3 dan mudah diuraikan oleh mikroorganisme. Berikut beberapa zat aktif dalam bensin beserta kegunaannya. 3. Perengkahan internal yang menghasilkan heksena. Keberadaan senyawa heksena dalam bensin mampu meningkatkan bilangan oktan sebesar 10 satuan. 4. Metode reforming juga dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas bensin. Caranya dengan mengubah bentuk struktur senyawa hidrokarbon dari rantai lurus menjadi bercabang. Proses ini dilakukan pada suhu tinggi dengan bantuan katalis molybdenum oksida dalam Al2O3 atau paltina. 5. Polimerisasi adalah reaksi yang menggabungkan hidrokarbon rantai pendek menjadi hidrokarbon berantai lebih panjang. Contoh butana direaksikan dengan propana membentuk heptana. Isobutana direaksikan dengan isobutena menghasilkan isooktana. C. Bilangan oktan pada beberapa jenis bensin. Bensin yang diproduksi Pertamina terdiri atas 6 jenis, yaitu Premium, Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Racing, dan Pertamax Plus, dengan kandungan bilangan oktan yang berbeda-beda. Seperti diperhatikan dalam tabel berikut. Keunggulan bensin jenis Pertamax jika dibandingkan Premium sebagai berikut. 1. Mempunyai bilangan oktan lebih tinggi. Bersifat ramah lingkungan. Meningkatkan kinerja mesin makin bertenaga, perawatan mesin lebih ekonomis. Berikut adalah jenis-jenis bensin dan bilangan oktannya. 3. Dampak pembakaran bahan bakar. Penggunaan bahan bakar fosil secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Bisa pembakaran energi fosil ini menghasilkan zat-zat polutan berbahaya, misal COX, NOx, dan hidrokarbon. Selain itu, kandungan tetraethylit dalam bensin yang digunakan untuk meningkatkan bilangan oktan juga dapat membahayakan manusia. Berikut beberapa zat pencemar dan dampak negatifnya terhadap kesehatan. Penggunaan TAL untuk meningkatkan bilangan oktan bensin sudah dilarang. Selanjutnya, TAL diganti dengan metil tersier butil ether, metanol, etanol, viskon, dan tersier butil alkohol. Akan tetapi, usaha mengganti TAL dengan NTBE juga dapat membahayakan manusia. NTBE memiliki sifat sudah mudah larut dalam air sehingga dapat mencemari air tanah jika terjadi kebocoran pada tangki SPBU. Air tanah yang tercemar tersebut jika dikonsumsi oleh manusia secara terus-menerus dapat mengakibatkan kanker karena MTBE bersifat karsinogenik. Penambahan viskon pada bensin mampu meningkatkan bilangan oktan bensin, mengurangi konsumsi bensin, mengurangi kadar polutan seperti CO, NOx, dan hidrokarbon, serta meningkatkan daya dorong mesin. Selain itu, viskon juga dapat menurunkan suhu gas pembakaran hingga 50 derajat Celcius.
Setiap penurunan suhu 1 derajat Celcius setara dengan kenaikan bilangan oktan 1 digit. Sementara itu, penambahan dibromoetana bertujuan untuk mengikat timbal sisa pembakaran yang mengendap di mesin. Namun, penambahan senyawa ini tidak mengurangi zat pencemar timbal. Pembakaran bahan bakar fosil melepaskan gas CO2 yang menyebabkan efek rumah kaca dan pemanasan global. Sementara itu, pelepasan NOx dan SO2 menyebabkan hujan asam dan smog. Untuk mengurangi dampak negatif tersebut, usaha yang dapat dilakukan diantaranya 1. Memproduksi bensin ramah lingkungan 2. Menggunakan EV pada kendaraan 3. Menggunakan pengubah katalitik pada sistem buangan kendaraan 4. Menggunakan bahan bakar alternatif dan dapat diperbarui. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.